Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia yang baik kami, kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang kami terima dalam Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami membaca dan ingatkan firman-Mu, kiranya kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kasihanilah kami dan ampunilah kami, dan pakai hamba-Mu yang berdosa dan terbatas dalam banyak hal ini untuk menyampaikan isi hati dan pikiran-Mu bagi kami semua yang ada di sini yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tetapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu memerdekakan kami semua. Lindungi kami dari yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Oke, kita baca Keluaran pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Seorang anak laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Amin, puji Tuhan. Oke, teman-teman semua, siapa yang sekarang ini sedang merasa bahwa dia sedang terbuang? Ada yang merasa bahwa kayaknya hidup saya lagi keterasingan, lagi ya terbuang dari kenyataan, terbuang dari keluarga, terbuang dari pekerjaan, terbuang dari pelayanan, tidak ada yang peduli begitu. Tapi teman-teman merasa kok saya salah apa? Tidak ada yang salah dengan saya. Misalnya seorang anak yang mungkin ya dia punya saudara, sehingga dia punya orang tua suka membanding-bandingkan begitu, suka membeda-bedakan, suka dia merasa ya seperti dia ini anak tiri begitu, tidak dianggap, tidak dipedulikan. Ada yang sedang merasa seperti itu atau pernah merasa seperti itu? Di sekolah guru membanding-bandingkan, dia merasa asing di keramaian, di tengah-tengah dunia yang sedang ramai ini. Dan rapat-rapat saya sering disalahkan, saya tidak tahu saya salah apa. Tapi teman-teman perlu tahu, dunia ini menjadi hancur dan rusak dan makin rusak karena tidak ada orang yang mau disalahkan. Semua orang mau dibenarkan. Semua orang suka mencari kambing hitam atas satu masalah. Walaupun yang pasti yang bikin masalah itu bukan kambing, apalagi yang warna hitam. Tapi orang suka cari kambing hitam. Tidak ada orang yang mau disalahkan. Semua orang mau dibenarkan. Maka ya kacau lah sudah. Karena kita tahu semua orang ini berdosa, semua orang ini berbuat salah, tapi tidak ada yang mau disalahkan. Maka datanglah Yesus Kristus dan dia bilang, salahkan saya. Saya yang tanggung itu semua. Kamu yang berdosa, salibkan saya. Saya yang salah. Saya yang disalahkan. Ya. Makanya firman Tuhan bilang, dia menanggung semua kutuk itu di atas kayu salib. Manusia yang buat dosa, tidak ada manusia yang mau disalahkan.
Lalu Yesus bilang, sudah saya tanggung itu salib. Dan kamu yang percaya kepadaku, kamu akan dibenarkan. Dan kita semua ini menjadi benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita dibenarkan. Bagaimana caranya kita dibenarkan? Ketika kita percaya, Yesus sudah tanggung dosa kita. Dia sudah disalibkan karena dosa saya. Artinya, dengan itu kita mengaku saya orang berdosa. Saya salah. Saya yang pantas disalibkan, tapi Yesus ada di situ. Satu kali ada satu cerita, ini kisah nyata. Kisah nyata tentang seorang penginjil. Dia punya bapak itu orang Ambon kalau tidak salah, dan dia punya mama itu orang Timur. Saya baca cerita ini kira-kira 20 tahun yang lalu. Dari buku ini membawa saya untuk bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ceritanya, suami istri ini terpanggil untuk melayani di Papua. Jadi mereka pergi ke Papua sebagai misionaris. Lalu sampai di situ mereka beritakan Injil di tengah-tengah masyarakat yang pasti masih cenderung primitif dan ya hidup dengan kanibalisme gitu ya. Jadi kan orang Papua terkenal dengan kanibal ya, mereka orang kanibal. Ada yang tahu istilah kanibal? Apa itu kanibal? Ya, makan manusia apa? Telinga, kaki, tangan, apa saja yang mau makan dia makan. Gitu. Nah, jadi sampai di sana mereka beritakan Injil dan anak ini sementara ya anak ini masih kecil, dia ada di situ. Lalu satu waktu datanglah seorang misionaris yang lain datang lihat anak ini dan anak ini dibawa ya, singkat cerita dia dibawa untuk pergi ikut pendidikan menjadi misionaris. Jadi dia pergi beberapa waktu lamanya, berapa tahun begitu. Setelah dia sudah siap untuk menjadi seorang misionaris, dia diutus kembali ke Papua, ke tempat di mana dia dibesarkan saat itu. Jadi dia lagi terbang di atas dengan helikopter, tiba-tiba dia lihat ada satu perkampungan, dan di perkampungan itu ada satu rumah yang terbakar. Sudah selesai terbakar, tinggal asapnya saja yang naik. Lalu mereka turun karena mereka ingin tahu apa yang terjadi. Dia datang ke situ, dia cari. Ternyata rumah yang dibakar itu dia punya bapak dan mama punya rumah. Jadi dia punya bapak dan mama itu terbakar di situ, dibakar. Nah, dari mana dia tahu itu dia bapak dan mama punya rumah? Karena memang dia pernah tinggal di situ. Kemudian dia lihat ada sisa jari, dan jari itu ada cincin kawin punya orang tuanya. Ya. Ya, jadi pasti ya dia bertanya dalam hati, Tuhan kenapa Tuhan utus saya ke tempat ini? Gitu ya. Tapi dia tetap, karena dia terpanggil jadi misionaris, tetap melayani di situ. Satu kali dia buat KKR. Yang hadir itu orang-orang masyarakat itu, suku di situ. Dan dia beritakan tentang Yesus yang disalibkan. Dia bercerita, Roh Kudus bekerja ketika dia bercerita, dan di tengah-tengah dia sedang berkhotbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki tua yang berteriak, itu orang tidak boleh disalibkan. Semua kaget, ya kan? Semua kaget. Itu orang tidak boleh disalibkan, dia tidak bersalah apa-apa. Semua terdiam, misionaris ini juga terdiam. Kemudian setelah semua sudah terdiam, lalu dia tetap karena sementara kebaktian, dia tetap beritakan firman Tuhan, lalu dia buat altar call dan orang-orang mulai maju, bertobat, kemudian terima Kristus. Setelah selesai kebaktian dia cari tahu. Dia ingin cari tahu itu orang laki-laki yang berteriak itu siapa. Dan ternyata itu orang yang berteriak itu adalah kepala suku di situ. Kepala suku itu bertobat. Setelah bertobat lalu dikonseling, dan kepala suku itu mengaku, saya orang yang membakar kamu punya bapak dan mama. Nah, anak ini yang sudah jadi misionaris, ya dia sudah diliputi dengan kasih Tuhan, jadi mengampuni orang itu. Nah, karena kepala suku ini bertobat, maka semua orang di kampung itu bertobat dengan Kristus. Nah, kalau tidak ada orang yang mau disalahkan, pasti dunia ini akan hancur, kacau. Kenapa? Karena kita semua orang berdosa. Bagaimana mungkin kalau kita yang berdosa ini tidak mau disalahkan? Ya pasti ya kacau. Tidak ada dari kita yang benar.
kita punya kontribusi terhadap setiap masalah yang ada. Karena kita orang berdosa. Nah, tadi saya ajak teman-teman untuk melihat tentang kisah Musa ini. Mungkin kalau Musa itu, ya, di situ dia berusia berapa tahun, berapa lama ketika dia dibuang? Dia berusia berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 17 tahun? Ya? 3 bulan. 3 bulan itu sebesar, itu masih kecil. Masih kecil. Ya, teman-teman lebih besar dari Musa ya, dibuang. Nah, kalau Musa bisa berpikir, ya, pasti dia bisa berpikir, tapi dengan cara anak 3 bulan. Ya. Dia pikir, saya salah apa gitu ya. Atau orang-orang tua yang melihat anaknya, kan perintah Firaun adalah setiap anak laki-laki yang dilahirkan itu harus dibuang ke Sungai Nil. Yang mereka percaya ada dewa, buaya, mungkin buaya besar kan Sungai Nil itu dewa gitu. Dibuang, harus dikorbankan kepada dewa mereka. Harus dibuang ke Sungai Nil. Mungkin orang tua yang lihat anaknya laki-laki baru lahir langsung ditarik gitu. Mungkin mereka pikir, anak saya salah apa kok mesti? Kami salah apa? Kami orang Ibrani punya salah apa? Apa kesalahan kami? Apa salahnya ini anak yang baru keluar dari rahim mama langsung dibuang ke Sungai Nil? Apa salahnya? Gitu ya. Nah, kita mungkin juga sering bertanya, Tuhan saya punya salah apa? Kenapa saya seperti ini? Apa salah saya? Walaupun memang kita berusaha, pasti kita salah gitu ya. Sekalipun mungkin dalam cerita atau kasus konteks ini kita tidak punya kesalahan, tapi di sisi yang lain kita salah gitu. Ada nasihat seorang pendeta kepada pendeta yang lain, dia bilang begini, kalau kamu konseling orang, hindarilah untuk menjudge atau menghakimi orang itu bahwa orang itu bersalah. Lebih baik kamu bilang begini, kalau memang dia benar-benar bersalah, kamu bilang, kamu bersalah, tapi saya tidak lebih benar dari kamu. Mungkin orang itu mencuri, kita tidak mencuri. Kalau kita tahu dia mencuri, kita bilang, kamu bersalah karena kamu mencuri, tapi saya tidak lebih benar dari kamu. Saya tidak mencuri, tapi mungkin dari hal yang lain saya berdosa. Saya tidak mencuri, tapi saya mungkin tipu orang. Saya tidak mencuri seperti kamu, tapi mungkin saya suka cemooh orang lain. Mungkin saya suka bersungut-sungut, gitu ya. Jadi kita harus menyatakan bahwa kesalahan itu salah, tapi saya tidak benar dari kamu. Kenapa banyak orang sering tidak suka dengan kita, apalagi kita nasihat? Karena kita nasihat seperti seorang hakim kepada terdakwa. Ya kita merasa diri kita benar dan orang itu salah. Salah bisa-bisa, kita benar bisa-bisa. Nah itu bikin masalah gitu. Padahal kita semua orang berdosa. Kita semua bersalah gitu. Masalahnya kita sering bilang begini, ya, saya lebih baik dari dia. Dia 1 hari maki 10 kali, saya maki cuma 1 kali. Ya sama juga salah, maki juga begitu. Kita sering kali mengukur diri kita lebih baik dari orang lain. Nah itu sering bikin masalah gitu. Nah, yang pertama teman-teman semua, saya ajak kita untuk melihat begini. Bisa saja keterbuangan, keterasingan itu adalah sebuah jalan keselamatan. Musa, dia dibuang ke Sungai Nil. Teman-teman lihat cara Allah bekerja ya. Allah bekerja, dia tidak menghindari masalah, tetapi dia datang ke masalah itu. Perintah Firaun adalah anak-anak laki-laki mesti dibuang ke Sungai Nil. Musa dibuang ke mana? Dibuang ke Sungai Nil. Meskipun dengan menggunakan apa? Peti pandan. Tapi tetap dibuang ke Sungai Nil. Kalau Tuhan mau menolong teman-teman, mau membantu teman bertumbuh, Tuhan akan bawa kamu masuk ke dalam masalah itu. Tapi Tuhan punya cara untuk menolong kamu. Anak laki-laki dibuang ke Sungai Nil, mungkin yang lain dibuang begitu saja, langsung buaya makan misalnya. Tapi Musa dibuang juga ke Sungai Nil, tapi Tuhan menyiapkan peti pandan bagi dia. Karena Tuhan punya rencana di situ. Jadi kalau kita suka menghindari penderitaan, suka menghindari masalah, jangan harap kamu akan bertumbuh. Tanpa lihat ketika Tuhan utus Yunus ke Niniwe, Tuhan mau Yunus mungkin lewat atas laut mungkin ya, dengan perahu mungkin, atau mungkin jalan darat. Tapi Yunus menghindari apa? Pergi ke tempat yang lain. Niniwe di sana, dia pergi ke Tarsus di sana. Tapi bagaimana caranya Tuhan buat supaya Yunus bisa pergi ke Niniwe? Tuhan bilang, saya suruh kamu jalan dari atas, kamu tidak mau, sekarang saya suruh kamu jalan dari bawah.
Kamu akan tetap sampai di negeri surga. Dan Tuhan menyiapkan apa bagi Yunus? Ikan besar. Ikan besar itu bukan datang dengan sendirinya. Firman Tuhan berkata, atas penentuan Tuhan datanglah ikan besar. Kalau Tuhan mau tolong kita, kamu masuk ke masalah itu, saya akan siapkan pertolongan bagi kamu. Masuk ke situ, jangan menghindari. Kalau menghindari masalah, oke, lu hindari masalah, beda suruh jalan di atas, bisa mau, disuruh jalan di bawah. Jalan dengan berbagai masalah makin rumit, dan lu akan sampai di tujuan. Tuhan suruh lu rambut lurus, lu bikin kritik. Tuhan akan kasih rambut kritik, tapi tetap akan sampai di tujuan. Saya ciptakan kamu dengan rambut kritik, kamu ribon, bikin lurus, nanti setelah di habis masa ribon, dia kritik lebih parah lagi. Tuhan bukan orang yang suka melarikan diri dari masalah. Yesus bilang, kalau kamu tidak ada yang mau disalahkan, saya datang, salahkan saya. Saya tanggung itu saja, supaya kamu semua dibenarkan. Kamu yang percaya dibenarkan. Kenapa Musa? Ya tadi saya bilang ya, keterasingan itu bisa jadi jalan keselamatan untuk kita. Keterbuangan itu adalah cara di mana kita dibentuk oleh Tuhan. Kita lihat, ya. Lihat misalnya ya, Yusuf itu terbuang selama berapa tahun? 13 tahun. 17 tahun dia bermimpi punya visi, tapi tidak langsung otomatis terjadi. 13 tahun dia dibuang. Lihat bagaimana Yusuf dibuang. Pertama dibuang ke dalam sumur, betul ya? Habis dari dalam sumur ditarik keluar, dibuang, dijual, betul ya? Habis dijual sampai di Mesir, dijual lagi ke orang, betul ya? Posisi enak, dijual lagi. Dijual yang cari tipu, dimasukkan dalam penjara. Dari situ baru diangkat. Itu seperti rambut keriting yang makin orang boleh makin fafuk gitu. Rambut mata putar masalah. Tuhan membuat hidup seperti rambut yang sangat keriting Tuhan. Tidak lebih keriting dari saya punya rambut. Terlalu rumit, tidak ada solusi, tidak ada apa-apa. Tuhan bilang apa? Sabar. Ikuti proses. Akan ada satu waktu kamu akan diangkat. Dan ketika kamu diangkat, kamu sudah siap. Dalam bahasa Inggris kita punya tubuh ini sering disebut dengan vessel. Vessel itu kata lainnya seperti bejana. Kalau ada perumpamaan Tuhan Yesus, dia bilang anggur baru ditaruh ke dalam kantung kulit. Tubuh kita ini, kamu kan sering baca Alkitab bahasa Inggris, tubuh kita, manusia itu sering disebut dengan vessel. Vessel itu bejana. Dia banyak terjemahan, salah satunya bencana. Dan bencana itu tempatnya adalah diisi dengan apa? Dia diisi dengan air, diisi dengan apa? Dia untuk menampung sesuatu. Nah, teman-teman, kalau misalnya ya, kita ini, kalau saya sedikit loncat ke perempuan Tuhan Yesus, tidak ada anggur baru ditaruh di kantong kulit yang tua. Kenapa? Kantong kulit yang tua itu kalau teman-teman pasti kalau di rumah ada kantong kulit atau tas kulit, baju kulit segala macam. Kalau dia sudah tua itu dia mengering, betul ya? Dia kering, kalau dia kena alkohol, robek atau tidak? Robek, akan robek, akan hancur. Nah, karena itu Tuhan bilang anggur baru harus taruh di kantong yang baru. Kalau tidak, biasanya orang Yahudi pada saat itu kantong kulit itu dia mesti recycle, misalnya dicuci dengan air supaya dia jadi elastis. Nah, kita punya vessel ini, tubuh ini, Tuhan menaruh kuasa. Salah satunya Tuhan bilang roh yang ada padamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Setiap kita diberi talenta, setiap kita diberikan karisma masing-masing. Ukurannya beda-beda. Nah, kalau kantong kulit itu tidak mampu menerima itu, hancur itu vessel, hancur itu kantong kulit. Kalau teman-teman menghindari masalah, menghindari penderitaan, menghindari tantangan, kamu akan tindas rakyat demi posisi. Kenapa? Karena vessel kamu itu tidak kuat menampung karisma itu. Karisma, vessel itu mesti dibentuk dengan berbagai pergumulan hidup. Nah, kalau teman-teman tidak mengikuti ritme Tuhan memproses teman-teman, suatu saat kamu akan menjadi orang hebat karena karisma yang Tuhan taruh, tapi kamu akan hancur dengan karisma itu. Teman-teman tahu cerita Simpson? Simpson dari dalam perut mama, karismanya sudah hebat, betul ya? Tuhan sudah tetapkan dia menjadi Nazir. Nazir itu anak Nazar, anak yang dinazarkan. Tapi Tuhan bawa dia ke dalam proses terutama masalah perempuan. Simpson punya kelemahan yang sangat besar dalam hal seksualitas. Dan Tuhan bawa dia kepada tantangan demi tantangan dengan masalah perempuan. Pertama-tama dia melihat perempuan Timna, betul ya?
yang sangat cantik. Dia bilang kepada orang tuanya, ambil perempuan itu jadi Israel. Orang tua bilang, tidak ada perempuan di Israel kan, di Yahudi yang bisa menjadi Israel. Tidak mau, saya mau itu. Dia gagal di tangan pertama. Yang kedua, dia jatuh lagi dengan perempuan pelacur di Gaza, betul ya? Yang ketiga, yang terakhir hancur adalah dengan Delila, dengan Delilah, perempuan dari lembah Sorek. Makanya perempuan yang suka bahias-bahias, suka ambil lulut, tukang basolek. Nah, mungkin saja Solek itu dari lembah Sorek, tukang bagaya. Dan apa permintaan Simson terakhir kali? Setelah dia punya mata sudah buta, dia bilang apa? Tuhan, kasih saya kekuatan untuk saya balas kedua mata saya ini, biar saya mati bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan berkenan untuk kasih talenta itu, dan dia hancur dengan semua itu. Kalau Tuhan sudah taruh potensi talenta dalam diri teman-teman, kalau teman-teman didik anak-anak itu, Tuhan sudah taruh talenta itu. Tapi kalau vessel kamu tidak dibentuk, ketika talenta itu muncul pada masanya, kamu juga akan hancur dengan semua itu. John Maxwell, seorang penulis buku Kristen terkenal, dia bilang, karisma bisa bawa kita sampai ke puncak, tapi hanya karakter yang bisa buat kita bertahan di puncak itu. Kalau teman-teman panjat pohon, naik baru 1 meter, jatuh sakit atau tidak? Tidak sakit, tapi rasa malu yang besar. Rasa malu yang sakit. Naik, panjat lagi 2 meter, lalu naik lagi 2 meter, naik lagi 3 meter. Sampai 3 meter, jatuh, patah atau tidak? Patah. Kalau kamu punya vessel tidak kuat, otot tidak dilatih bagaimana jatuh dari pohon, kamu tidak terlatih, kamu jatuh hancur. Tapi kamu sudah terbiasa, Tuhan angkat proses kamu dari bawah, sudah rasa bagaimana dibuang sakitnya seperti apa, dikhianati, disakiti seperti apa. Ketika kamu ada di posisi di atas, kamu tahu bagaimana mengangkat orang-orang yang rendah. Kamu tidak hanya pikir diri sendiri, karena kamu pernah ada di posisi yang bawah. Itu makanya salah satu hal Yusuf sangat bijaksana ketika dia punya pernyataan waktu saudara bilang apa? Bapak sudah mati, pasti Yusuf akan balas dendam. Gitu. Tapi Yusuf bilang apa? Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan satu bangsa. Yusuf bisa melihat bagaimana Allah bekerja, karena dia sudah diproses. Tidak saja dia diberikan hikmat oleh Tuhan, tapi hikmat itu akan menjadi bermakna kalau dalam realita hidup kita mengalami itu. Kalau tidak, kita hanya teori saja. Kita merasa seperti dibuang, tapi Tuhan mengangkat kita. Nah sekarang yang kedua, kenapa Musa itu dibuang dan diambil oleh putri Firaun? Kenapa dia bukan diambil oleh dayang-dayang putri Firaun? Kenapa dia bukan diambil oleh orang-orang yang mungkin lagi pancing ikan di Sungai Nil? Sambil pancing ikan, pancing emosi. Karena ejek dengan teman yang tidak dapat ikan. Musa diambil oleh putri Firaun karena Tuhan punya cerita Musa ini akan kembali untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Yang kedua teman-teman, tadi kita belajar ya bahwa keterasingan itu bisa jadi cara Tuhan untuk membentuk kita. Yang kedua, kalau Tuhan mau mengangkat teman-teman menjadi pemimpin, maka Tuhan akan mencari alasan, tanda kutip istilah kita manusia, mencari gara-gara supaya teman-teman ini bisa dekat kepada seorang pemimpin. Teman-teman lihat Daniel. Daniel punya 3 sahabat dekat. Siapa-siapa? Bahasa Babel, bahasa Mesopotamia, Sadrak, Mesot, Abednego. Bahasa Ibraninya, Misael, Asaria, Hananya. Ketika Daniel sudah punya posisi bagus, Nebukadnezar sudah mengakui dia dan memuji Tuhan Allahnya Daniel. Lalu Nebukadnezar kasih tawaran Daniel, kamu tinggal di sini. Tapi Daniel bilang apa? Biarkan saya punya teman-teman yang dapat penghargaan itu. Dan Daniel tinggal di istana. Kenapa Daniel tinggal di istana? Dia harus dekat kepada Nebukadnezar supaya dia bisa mempengaruhi Nebukadnezar. Karena Nebukadnezar saat itu menguasai hampir seluruh dunia, sehingga perkataan apapun yang Nebukadnezar keluar, seluruh dunia dengar. Jadi ketika Nebukadnezar mengakui Allahnya, Elohimnya Daniel, saat dia mengakui itu, seluruh dunia tahu ada Allah yang benar di Israel. Kalau Tuhan mimpin teman-teman jadi seorang pemimpin, maka Tuhan akan cari alasan dan gara-gara supaya teman-teman selalu dekat kepada pemimpin, apapun kondisinya. Musa harus ketemu langsung dengan Firaun supaya dia belajar tentang ilmu di Mesir, politik Mesir, budaya Mesir,
Kehidupan sosial Mesir, strategi perang Mesir, Musa harus tahu itu. Karena ketika satu saat dia akan bawa Israel keluar dari Mesir tanpa peperangan senjata, hanya dengan diplomasi, hanya dengan negosiasi. Jadi kalau Tuhan pimpin teman-teman dekat dengan seorang pemimpin, apapun kesulitannya, nikmati itu, ikut proses. Karena kalau kamu jauh dari pemimpin, kamu tidak sulit sekali menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu bisa siapa saja, bisa mentor, bisa koordinator, bisa gembala komisi, bisa mungkin bupati, wakil bupati, ketua majelis, pendeta, siapa saja. Dekat dengan mereka, pelajari kehidupan mereka. Tuhan memproses teman-teman dengan masa lalu yang teman-teman bilang seburuk apapun, tetap Tuhan sanggup menjadikannya yang terbaik. Musa dibuang ke sungai Nil itu buruk atau baik? Ya, buruk atau baik? Sangat buruk, ya kan? Bisa aja buaya makan dia, kuda Nil makan dia. Anak 3 bulan bisa tolong diri apa coba? Bisa aja tuh sungai Nil mungkin bawa sampai air terjun jatuh lagi. Air terjun bawah sana teguh sampai di kali apa di sini? Kali OBS. Tapi Musa jadi orang timur atau Meto. Bisa saja begitu. Kita bisa katakan sesuatu buruk, tetapi dalam pandangan Tuhan itu adalah jalan keselamatan bagi kita. Karena itu kita hanya bisa mengerti tentang perjalanan hidup kita kalau kita duduk bersama dengan Tuhan. Ambil waktu saat teduh, solitude, duduk diam dengan Tuhan. Tuhan punya maksud saat ini apa? Tuhan tolong saya. Kalaupun Tuhan berkenan buat saya mengerti tentang jalan hidup saya, tapi kalaupun Tuhan tidak izinkan saya mengerti jalan hidup saya, buat saya untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Itu yang kita butuhkan. Sekarang saya tanya teman-teman, mana yang lebih jago? Coba pilih, tes pendapat. Mana yang lebih jago? Satu orang yang bisa selesaikan masalah apapun, itu orang pertama, betul ya? Masalah apapun dia bisa selesaikan, sehingga orang yang dia pimpin itu bisa jalan tanpa masalah. Save itu ya, klik ya, save. Yang kedua, orang yang dia bisa selesaikan masalah tapi dia tidak mau, dia biarkan masalah itu tetap ada, tetapi dia pimpin orang yang dia pimpin ini untuk bisa keluar sebagai pemenang dari itu masalah. Sekarang saya tanya, mana yang lebih hebat? Pertama atau kedua? Kedua. Karena satu, yang pertama itu tidak mungkin ada karena dunia penuh masalah. Yang kedua, itulah Tuhan Allah kita. Kalau Tuhan hapus masalah dari diri kita, kita akan menjadi anak manja dan cengeng. Ketika harapan iblis, kita lari kencing-kencing. Suruh lari kencing telanjang lagi, karena takutnya luar biasa. Tapi kita bisa lewati itu masalah dan kita menang. Teman-teman tahu cerita bagaimana Yesus meredakan angin di Danau Galilea? Kenapa Yesus tidak sebelumnya dia sudah teriak, "Hai angin, kasihan murid-murid, angin lo berhenti." Kenapa Yesus tidak berkata gitu? Yesus mau pertama, kenapa Yesus tanya murid-murid, "Mengapa kamu tidak percaya?" Apa yang mereka tidak percaya? Harusnya mereka percaya masalah apapun Yesus ada di situ, dia sanggup selesaikan. Itu yang mereka tidak percaya. Kalau kamu percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka percayalah apapun masalah kamu, Allah tetap berkuasa. Entah kamu sakit, entah kamu sehat, Allah tetap berkuasa. Kalau kamu percaya Allah mengasihi kamu, maka pasti sesulit apapun masalahmu tidak akan menghancurkan kamu. Teman-teman, save ini baik-baik. Setelah ini boleh ambil status, tapi setelah devosi, ambil status. Iman, masalah, dengar ya, masalah tidak akan pernah menghancurkan kamu. Apapun masalah itu, tidak akan pernah menghancurkan kamu. Tapi masalah hanya dipakai Tuhan untuk membuktikan sebesar apa imanmu. Dan kepada siapa kamu beriman. Masalah apapun tidak akan bisa menghancurkan kamu. Karena Allah lebih besar, lebih berkuasa dari masalah. Dan karena Allah mengasihi. Tapi masalah dan penderitaan itu hanya dipakai Tuhan untuk membuktikan kamu punya iman itu sebesar apa. Dan kepada siapa kamu beriman. Kalau kamu beriman kepada ketakutan atau masalah itu, maka kamu akan selalu dibayang-bayangi dengan saya akan hancur dari masalah ini. Karena kamu beriman bahwa masalah itu lebih besar dari Tuhan. Perkataan ini mudah, tetapi menghidupinya tidak semudah kita omong. Tetapi itulah kenyataan. Itulah kenyataan. Yang ketiga saya tutup dengan ini. Miriam,
datang untuk menawarkan tawaran kepada putri Firaun, betul ya? Maukah Tuan Putri saya ambil ibu untuk menyusui anak ini? Lalu Tuan Putri setuju. Akhirnya Musa punya mama namanya Yokebed. Musa punya bapak namanya Amram. Amram punya istri namanya Yokebed. Nah, Yokebed ini, mamanya Musa ini dapat untung 2 kali lipat, betul ya? Waktu dia rela membuang Musa, betul ya? Yang kedua, dia dapat kembali Musa tanpa ancaman dari Firaun. Dia menyusui selama sekian waktu lama. Teman-teman, ketika rela memberikan satu Tuhan, ini saya punya dosa kesayangan, ini saya punya kelemahan, saya mau serahkan kepada Tuhan, teman-teman akan dapat 2-3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Itulah janji Tuhan. Kalau kamu demi aku dan demi Injil, kamu meninggalkan orang tuamu, betul ya, saudaramu semuanya, kamu akan dapat berkali lipat. Yokebed dapat untung berkali lipat. Dia tidak perlu lagi sembunyikan Musa, betul ya? Tidak ada Firaun atau tentara Mesir yang datang ganggu dia, karena dijamin oleh putri Firaun. Dan dia bisa menyusui anaknya sendiri. Mungkin dia pikir, aduh Musa, jangan sampai Musa disusui oleh buaya, udah Nil. Siapa yang susui Musa? Dia sampai di mana? Dia rela, Tuhan saya relakan. Itu jalan Tuhan. Nah, bagaimana ceritanya Miriam itu bisa dalam tawaran diri kepada putri Firaun? Miriam mengorbankan ketakutannya, melawan tradisi itu. Dia berani datang kepada putri Firaun. Dia tampil sebagai pembela, tanda kutip, advokat atau pembela Musa. Maukah Tuan Putri saya cari inang pengasuh untuk anak ini? Siapakah Miriam itu? Miriam itu adalah teman-teman staf dan mentor di PPA, kepala komisi. Saya tampil untuk anak-anak ini. Kalau mereka punya masalah, saya tampil Tuhan. Saya bela mereka punya hambatan. Walaupun mungkin kita takut, aduh nanti orang bilang apa, bagaimana ini, bagaimana itu. Tampil begitu. Saya tampil untuk anak-anak ini. Saya tampil membela mereka. Dan itu Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sia-siakan itu, jangan abaikan itu. Dan sesungguhnya Miriam itu adalah Yesus Kristus. Dialah tipologi dari Yesus Kristus. Ketika kita semua terancam oleh berbagai macam masalah, penderitaan, kematian, Yesus datang sebagai manusia. Saya datang untuk orang-orang yang Engkau Bapa kasih, orang-orang yang Kau pilih, saya datang untuk mereka. Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Maka dalam Galatia 2 ayat 21-22 Paulus menulis, coba teman-teman baca ini ayat penutup kita deposing, Galatia pasal 2 ayat 20 dan 21. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Kiranya ini menjadi kita punya pernyataan iman. Itu adalah statement atau pernyataan iman atau statement of faith dari Rasul Paulus. Kiranya itu juga menjadi pernyataan iman kita. Namun sekarang aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Siapa itu Kristus? Dia yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Dan aku tidak menolak kasih karunia itu. Kiranya kita terus bergumul dengan Tuhan menghidupi semua ini, dan kiranya Tuhan menolong kita semua untuk terus bertumbuh dalam Kristus. Dan suatu saat ketika Tuhan mengangkat kita ke posisi tertentu, kita akan tetap menjadi berkat. Ingat prinsip ini teman-teman, ini boleh juga nanti update status. Ini prinsipnya. Mengasihi berarti datang untuk memberi, bukan mengambil. Kalau kita mengasihi seseorang, maka kita akan memberikan sesuatu kepada dia, bukan mengambil sesuatu dari dia. Itulah yang membedakan antara cinta dan nafsu.
Kalau cinta memberi, nafsu mengambil. Jadi kalau ini teman-teman mentor, jomblo-jomblo, single-single, adik-adik youth, kalau ada yang datang bilang, saya mengasihi kamu, hati-hati. Apa yang dia sudah berikan? Kalau dia hanya mau ambil sesuatu dari kita, ambil keuntungan dari kita, ambil penampilan kita, ambil apa yang ada dalam tubuh kita, itu nafsu, bukan kasih. Kasih atau cinta itu berarti memberi. Cinta tidak sama dengan pengorbanan, tetapi mustahil cinta tanpa berkorban. Dan kalau orang mencintai, maka dia akan memberikan, berkorban lebih dari biasanya. Nah, itulah bukti cinta sebenarnya. Dan Yesus membuktikan itu. Dia datang untuk memberikan dirinya, nyawanya bagi kita semua. Dan karena itu kita menjadi berharga di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk belas kasihan bagi kami. Kau telah mengajari kami dan membuat kami mengerti akan kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh menghidupi dan dihidupi oleh kebenaran ini, dan biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan, ampuni kami dan kasihilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.